Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khaironisa dengan NIM 08011118230023. Di sini saya akan mengerjakan untuk tugas algoritma pemrograman untuk soal yang keempat, di mana di sini diminta untuk membuatkan program untuk mencari kombinasi angka yang dapat habis dibagi dengan 25. Jadi, misalnya pada saat kita menginputkan angka secara beracak-acakan, tapi angka tersebut ketika diubah posisinya, itu dia merupakan kelipatan 25, maka akan dimunculkan kalimat ya. Tapi kalau misalnya dia tidak habis dibagi 25, maka dia ditampilkan tidak. Oke, di sini kita menggunakan dua header, yakni header IOStream dan juga header cstring. Nah, cstring ini sama aja dengan header string.h atau string titik H. Oke, di sini header IOStream itu fungsinya agar kita dapat menggunakan fungsi input-output seperti in dan juga out. Selain itu juga untuk menggunakan fungsi pindah ke baris baru atau enter, yakni endline. Selanjutnya, untuk fungsi dari header string itu adalah karena kita akan menggunakan perintah strlen untuk menghitung panjang dari string. Oke, selanjutnya kita menggunakan using namespace std agar kita tidak perlu menuliskan std.2.2 berulang kali untuk di setiap awal perintah. Lalu kita memulai blok program utama atau int main-nya. Di sini kita terlebih dahulu mendeklarasikan variabelnya. Nah, untuk yang pertama, kita memerlukan array. Array ini untuk menyimpan nilai angka yang akan kita inputkan nanti. Nah, nama arraynya itu adalah input dengan totalnya itu dia dapat menampung sebanyak 100 karakter. Ya, 100 karakter. Ini dengan tipe datanya yaitu adalah char. Selanjutnya, kita menggunakan eh, tipe data integer untuk variabel ada 0, terus kita ada 2, ada 5 dan juga ada 7. Dengan semuanya ini kita inisialisasi di awal nilainya adalah 0. Nah, ini fungsinya adalah untuk kita mengecek dia kelipatan 25. Jika dia merupakan kelipatan 25, itu kan ada 25, terus 50, 75 dan seterusnya dengan angka-angka yang sama dengan ini. Oke, jika nanti ada angka secara berantakan yang memiliki angka-angka di antara 0, 2, 5, atau 7 ini, maka dia akan dihitung merupakan kelipatan dari 25. Terus di sini juga ada variabel n, ini untuk kita menghitung, untuk menyimpan panjang dari si karakternya tadi. Jadi yang pertama, kita memasukkan angka terlebih dahulu. Nah, ini kita akan simpan ke dalam variabel input. Selanjutnya, kita ingin menghitung panjangnya tadi, panjang dari angka yang kita masukkan. Maka kita mengisi nilai n itu dengan panjang dari si input tadi. Itu kita menggunakan strlen input. Berarti angka yang kita masukkan di input tadi, misalnya kita memasukkan 10023. Nah, maka angka ini dia akan dihitung ada berapa jumlahnya. Karena tadi ada 5 jumlahnya, maka dia akan memasukkan nilai n ini dengan 5. Nah, begitu pula untuk angka-angka yang lain. Selanjutnya, di sini kita melakukan perulangan. Nah, perulangan ini kita lakukan dengan menginisialisasi terlebih dahulu nilai dari si i. Dari si i tadi adalah 0. Selanjutnya, kita masukkan kondisi. Kondisinya itu ketika si i ini kecil dari n. Nah, kenapa kecil dari n? Karena kita mau mencarinya itu sampai dengan dia ada berapa panjangnya gitu kan. Karena ini kita mulai dari 0, maka dia lebih kecil dari n atau n kurang 1. Untuk perubahannya kita lakukan i++. Lalu di dalam sini kita melakukan pengecekan. Nah, kita mengecek apakah si input indeks ke i itu sama dengan 0. Nah, kenapa sama dengan 0? Karena tadi untuk kelipatan 25 itu bisa aja ada angka nolnya, misalnya itu 100, 50, dan seterusnya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam else if. Jadi ketika kondisi pertama itu tidak memenuhi, maka dia mengecek di kondisi kedua, di mana apakah input i
input indeks ke I itu nilainya itu sama dengan 2. Kalau misalnya dia sama dengan 2, maka dia akan melakukan ada 2 plus plus. Nah, kenapa ada 2 plus plus? Karena kan ya ada angka 2 di situ, makanya dia ada 2 plus plus. Nah, ini juga dilakukan untuk ketika dia apakah sama dengan 5 atau dia sama dengan 7. Jika kondisi ini terpenuhi, maka dia akan melakukan plus-plus untuk setiap variabelnya tadi. Lalu, keluar dari perulangan, kita akan melakukan pengecekan. Nah, jika tadi kita sudah mengulangi proses ini sampai dengan kondisi tidak memenuhi, maka dia melakukan pengecekan lagi. Dia mengecek apakah ada nolnya itu lebih besar dari 2. Kenapa lebih besar dari 2? Karena bilangan puluhan, ketika nolnya hanya ada satu, maka dia sudah pasti tidak habis dibagi dengan 25. Selanjutnya kita masuk ke kondisi seterusnya. Jadi kalau misalnya dia merupakan 25 atau 225 atau 2555, nah itu dia merupakan kelipatan 25. Jadi kalau misalnya kita memasukkan 52, itu juga dia akan bisa dibalik jadi 25. Maka dia bisa dibagi dengan 25. Kondisi selanjutnya ketika dia ada limanya lebih dari satu dan ada nolnya juga lebih dari satu atau lebih dari sama dengan satu. Jadi kalau misalnya angkanya 50, 500, 005, dan sebagainya, itu dia akan masuk ke dalam kondisi yang ini. Lalu dia lanjut mengecek lagi, atau ada tujuhnya itu lebih besar dari satu, dan ada 5. Kenapa kita gunakan dan di sini? Karena jika kita menginput, anggaplah kita menginput 7 sebanyak 2 kali, tapi 5-nya nggak ada, otomatis dia nggak akan menjalankan program yang ini. Karena kalau misalnya kita tidak menggunakan dan, maka tadi jika kita input 77, itu akan terhitung sebagai dia dapat dibagi dengan 25. Nah, ketika semua kondisi ini salah satunya terpenuhi, dia akan see out ya atau teks ya. Tapi sebaliknya, jika kondisi yang berada di dalam sini salah satunya tidak terpenuhi, maka dia akan menampilkan kata tidak. Oke, di sini kita coba running. Kita mau masukkan angkanya itu 507. Nah, ini kalau misalnya 507 itu nggak bisa dibagi 25. Tapi kalau misalnya 750 itu bisa dibagi dengan 25. Maka yang harusnya muncul di sini adalah ya. Oke, mungkin kita bisa coba satu lagi. Kita mau coba yang ada angka 77 ya, 77. Dia nggak ada limanya tadi, otomatis ini seharusnya muncul kata tidak. Oke, berarti ini sudah benar untuk programnya. Selanjutnya kita bisa menjelaskan untuk logika programnya. Jadi, program ini dimulai dengan memesan variabel array yang bernama input dengan tipenya yaitu char untuk menyimpan angka dalam bentuk teks. Serta ada variabel penghitung yaitu ada 0, ada 2, ada 5, ada 7, dan juga n dengan tipe datanya yaitu adalah integer. Nah, di sini program itu akan memeriksa kemunculan angka-angka penyusunan kelipatan 25, yaitu ada 00, 25, 50, dan 75 dalam string yang diinput secara acak. Setelah dia menghitung jumlah masing-masing angka tersebut melalui perulangan, program ini akan mengecek kondisi. Jika terdapat minimal 2 angka 0, atau minimal 1 angka 2 dan 1 angka 5, atau angka 1 angka 5 dan 1 angka 0, atau 1 angka 7 dan 1 angka 5, maka program menyimpulkan angka tersebut dapat membentuk kelipatan 25. Tapi jika tidak, maka dia bukan kelipatan 25. Jadi nanti hasilnya akan berupa jawaban ya atau tidak yang akan ditampilkan ke layar. Untuk penjelasan program, seperti tidak perlu dijelaskan lebih rinci lagi, karena tadi sudah dijelaskan pada saat di programnya. Jadi di sini mungkin kita jelaskan sebagian aja. Kita menggunakan header IOStream dan juga cstring seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu kita menggunakan using namespace std agar kita itu tidak perlu menuliskan std.2.2 berulang kali di setiap awal perintah. Lalu kita memulai blok program utama yakni int main. Lalu kita mendeklarasikan array karakter, array dengan tipe karakter dengan nama input dan kapasitasnya ada 100 tempat. Lalu kita juga mendeklarasikan variabel ada 0, ada 2, ada 5, ada 7. Dengan nilainya semua ini diinput langsung dideklarasikan di awal yakni 0 dan juga ada variabel n. Lalu nanti akan ditampilkan teks masukan angka seperti yang berada di program tadi ke layar monitor, lalu mengambil inputan string dari pengguna lalu disimpan ke dalam variabel input.
Lalu menghitung jumlah karakter dalam string menggunakan strlen dan menyimpannya di variabel n. Setelah itu akan memulai blok perulangan untuk memeriksa setiap karakter dari indeks ke 0 sampai dengan n kurang 1. Lalu dia akan meriksa apakah karakter itu sesuai ataukah dia ada angka 0, angka 2, angka 5, atau angka 7. Nah, kalau misalnya benar, maka variabelnya masing-masing tadi ada 5, ada 0, ada 2, ada 7 itu akan di plus 1. Setelah kondisinya tidak memenuhi lagi, dia keluar dari blok perulangan dan dia mengecek kondisi untuk syarat kelipatan. Jadi dia melakukan pengecekan kondisi apakah dia itu ada 00, 25, 50, atau 75. Lalu kalau misalnya salah satu syarat tadi terpenuhi, maka program akan mencetak teks ya ke layar, tapi jika tidak terpenuhi, maka dia akan mencetak tidak ke layar. Nah, ini untuk contoh kita tadi itu ada 507. Jadi tadi akan muncul teks dulu kan, masukkan angka. Lalu kita sebagai user mengetik 507. Selanjutnya, program akan menghitung panjang dari string. Maka nilai CM tadi adalah 3, karena di sini ada 3 bilangan, yakni 5, 0, dan juga 7. Selanjutnya tidak masuk ke dalam perulangan for untuk mengecek setiap karakter. Nah, untuk iterasi pertama itu ketika i-nya sama dengan 0, dia mengecek apakah input indeks ke 0 itu adalah 0. Ternyata enggak, karena tadi yang pertama kita input kan itu adalah 5. Lalu dia mengecek apakah input 0 sama dengan 2. Tidak, karena kan tadi 5 ya. Lalu dia mengecek lagi apakah input indeks ke 0 itu adalah 5. Iya, maka hitung hitung dia ada 5 plus plus. Maka nilai ada 5 sekarang itu adalah 1. Lalu dia melakukan iterasi kedua. Ketika yang sama dengan 0, dia melakukan pengecekan ketika si input indeks satunya itu apakah sama dengan 0. Nah, tadi yang kita inputkan adalah 507. Maka di indeks ke 1, dia adalah 0. Berarti dia langsung memenuhi kondisi pertama. Maka dia melakukan ada 0 plus plus dan keluar dari perulangan. Kembali lagi ke atas, melakukan i plus plus dan melakukan perulangan lagi. Lalu ketika i-nya sama dengan 2, dia mengecek apakah input indeks kedua ini adalah 0. Enggak, nilainya 7. Berarti otomatis 2 dan juga 5 itu dia saat dicek hasilnya juga tidak. Nah, saat sampai di kondisi terakhir, dia mengecek apakah input eh, indeks kedua itu sama dengan 7. Iya, maka ada 7 ini dia melakukan plus plus, maka nilai ada 7 itu sekarang adalah 1. Oke, selanjutnya keluar dari perulangan for, kita masuk ke dalam pengecekan kondisi. Nah, kita mengecek apakah ada 0 itu lebih besar sama dengan 2. Ternyata tidak, satunya itu dia ternyata dia tidak, satunya itu ternyata nolnya itu hanya ada 1. Terus dia ngecek apakah ada duanya itu lebih besar dari sama dengan 1 dan ada 5 lebih besar dari sama dengan 1. Tidak, karena nilai dari si angka 2 tadi kan 0. Terus angka 5-nya ada tapi dia cuma 1. Berarti dia tidak memenuhi syarat yang kedua. Lalu di syarat yang ketiga dia mengecek apakah ada 5-nya lebih besar dari 1 dan ada 0-nya lebih besar dari 1. Nah, tadi kita ada 5, terus dia ada juga 0. Maka dia memenuhi kondisi dong. Maka dia akan langsung memasukkan ke dalam statement yang ada di dalam if tersebut. Yakni tadi menjalankan perintah cout ya. Lalu akan muncul di layar tampilannya itu ya. Oke, untuk pseudocode sama seperti program, dia tidak jauh berbeda. Yang membedakan hanyalah di bagian, misalnya kita memasukkan array. Di sini array-nya kita jabarkan. Ada array dengan nama input, dia itu merupakan array dengan indeksnya dari 0 sampai dengan 99. Dengan tipe datanya itu adalah char. Lalu di sini ada variabel ada 0, ada 2, ada 5, ada 7 dengan n dan i dengan tipe datanya itu adalah integer. Lalu kita memulai program, karena tadi kita meminta input, berarti kita di sini read input. Lalu n itu dimasukkan atau diisi nilainya dengan length input atau panjang dari si input tadi. Lalu di sini karena tadi kita di sini kita jabarkan di awal dia diisi dengan 0 nilai-nilainya, maka di sini kita jadikan dia sebagai proses. Selanjutnya kita masuk ke dalam blok perulangan. Nah, ini secara keseluruhan sama saja seperti di program tadi. Yang membedakan hanyalah di bentuk tanda panah itu sebagai pengganti tanda sama dengan. Lalu di sini ada menggunakan if, then diikuti dengan then.
Nah, ketika di dalam program C++ tidak ada kata-kata then ini. Lalu selanjutnya di sini kita menggunakan begin dan end, bukan kurung perawal buka dan kurung perawal tutup. Lalu di akhir kita menutup programnya atau mengakhiri programnya dengan end, lalu diberikan tanda titik. Oke, kita bisa lanjut ke flowchartnya. Jadi yang pertama kita dimulai dari start lebih dahulu. Lalu kita menginisialisasi nilai awal dari ada 0, ada 2, ada 5, dan ada 7 ini dengan nilainya itu adalah 0. Lalu kita melakukan input dimasukkan ke dalam array yang bernama input. Setelah itu akan dihitung panjang dari si input tadi dan disimpan nilainya ke variabel n. Lalu melakukanlah perulangan. Ketika ini itu sama dengan 0 sampai dengan n kurang 1. Nah, ketika dia sampai di sini, dia melakukan pengecekan apakah input indeks ke i itu sama dengan 0. Jika benar, dia melakukan ada plus, ada 0 plus plus. Jika tidak, dia mengecek lagi apakah input indeks ke i itu sama dengan 2 atau nilainya sama dengan 2. Ternyata kalau misalnya benar, dia melakukan ada 2 plus plus. Kalau misalnya salah, dia mengecek lagi. Untuk input indeks ke i apakah sama dengan 5. Tapi kalau misalnya tidak, maka dia akan mengecek lagi. Tapi kalau benar, dia melakukan ada 5 plus plus. Nah, di sini dia mengecek kalau misalnya salah tadi. Apakah si input indeks ke i itu nilainya adalah 7. Kalau misalnya iya, maka dia melakukan ada 7 plus plus. Kalau misalnya tidak, dia akan langsung melakukan i plus plus dan kembali ke perulangan di atas. Nah, proses ini dia akan berulang. Dia akan menemui titik yang sama, yakni di i plus plus, dan akan mengulangi dari awal untuk mengecek ini apakah dia memenuhi atau tidak. Lalu jika dia sudah didapatkan, lalu jika dia sudah didapatkan tadi untuk hasilnya, maka langsunglah dia mengulangi kembali sampai dengan kondisi dari i-nya ini sudah tidak memenuhi lagi atau dia sudah melebihi dari n kurang 1. Jika begitu, dia akan keluar dan lanjut mengecek kondisi. Nah, ini untuk kondisi tadi, ketika ada nolnya itu lebih besar dari 2, atau ada duanya lebih besar dari 1 dan ada limanya besar dari 1, atau ada 5 besar dari 1 dan ada 0 besar dari 1, atau ada 7 besar dari 1 dan ada 5 besar dari 1. Kalau misalnya dia memenuhi kondisi ini, maka dia akan cout ya. Jika tidak, maka dia akan menentukan tidak. Lalu kita akhiri programnya dengan N. Oke, izin di sini sebenarnya ada teks di sini benar, di sini salah. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.